Masa depan ada di tangan kita. Bagi anak-anak, remaja, dan pemuda, pasti banyak yang sudah mulai memikirkan apa yang baik dan tepat untuk didalami sebagai profesi, pekerjaan, karir di masa depan. Bagi orang tua, hal ini juga menjadi perhatian yang besar. Apa yang disukai oleh anak-anak kita? Bidang apa yang tepat untuk diasah oleh anak-anak kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu sudah dibahas dalam workshop pengenalan minat dan bakat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemuda GKJ Bambu Kuning pada hari Minggu 14 November yang lalu bersama Ibu Kartika dan Bapak Susanto. Nah, kali ini bagi Bapak Ibu, teman-teman yang belum bergabung, yuk kita dengarkan kembali ulasannya. Pertama, kita perlu memahami perbedaan minat dan bakat. Minat adalah sumber motivasi seseorang yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan bakat adalah kemampuan yang kita miliki, yang melekat pada diri kita, dan dapat kita gunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat atau lebih baik dibandingkan orang lain. Minat dan bakat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, person atau diri kita sendiri, dan yang kedua, environment atau lingkungan di sekitar kita. Diri kita memiliki kepribadian, kemampuan, pengalaman, dan value atau nilai atau prinsip hidup masing-masing. Sedangkan lingkungan dapat mempengaruhi minat bakat kita melalui bagaimana cara guru kita mengajar di sekolah, bagaimana didikan orang tua di rumah, dan bisa juga melalui sosok idola kita. Semuanya itu tidak mungkin selalu sama, pasti berubah. Karena itu, minat dan bakat tiap orang juga dapat berubah seiring berjalannya usia. Yang membedakan di sini adalah apakah kita sudah bisa menggali minat dan bakat kita, apakah kita sudah bisa mengasah minat dan bakat kita dengan baik. Nah, saat ini kita akan membahas 7 langkah untuk mengenali minat dan bakat kita. Disimak ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang pertama, buatlah daftar kegiatan atau hobi yang kita sukai. Apa ya yang membuat kita bisa lupa waktu dan merasa bahagia saat melakukannya? Selelah apapun kita bisa melakukan kegiatan ini dengan sukacita. Lalu yang kedua, kenali hal-hal yang dapat kita lakukan atau pelajari dengan mudah. Ini berbeda ya dengan yang pertama. Apakah ada hal-hal yang kita rasa bisa kita lakukan lebih baik daripada saat teman-teman kita yang melakukannya? Terasa mudah, terasa cepat dipahami, tapi teman-teman kita yang lain belum tentu merasa seperti itu. Nah, itu termasuk dengan hal-hal yang dapat kita lakukan atau pelajari dengan mudah. Lalu berikutnya yang ketiga, kenali kepribadian kita. Banyak sarana di internet yang bisa kita gunakan untuk menguji apa tipe kepribadian kita. Kita bisa coba mengenali diri kita ini tergolong ke tipe kepribadian yang mana ya. Lalu yang keempat, kenali value atau nilai hidup dan apa sih tujuan kita bekerja. Hal apa ya yang kita cari dalam hidup kita? Apakah itu gaji yang tinggi, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sosial, kesempatan belajar hal-hal yang baru, atau kita ingin ahli di bidang tertentu, kita suka membantu orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, siapa sih orang yang kita idolakan atau kita anggap sukses? Orang tua kah? Saudara? Atau artis? Coba bisa kita tuliskan. Lalu yang keenam, coba berdiskusi dengan orang yang bekerja di bidang yang kita minati. Kita bisa cari dari tetangga di sekitar rumah kita, saudara kita, teman di gereja, senior di sekolah. Kita bisa coba bertanya, bagaimana sih jam kerja mereka? Bagaimana aktivitas sehari-harinya? Masa depan di profesi mereka, hingga jenjang karir. Lalu yang terakhir, yang ketujuh,
Coba eksplorasi peluang kerja di profesi dan bidang yang kita minati, supaya kita bisa mengukur seberapa mudah atau sulit bekerja di bidang tersebut. Jika memungkinkan, kita bisa mencari peluang untuk magang di tempat pekerjaan yang kita minati. Nah, menarik sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yuk kita coba praktekkan di waktu luang kita ke-7 langkah tersebut, supaya kita dapat mengenali minat dan bakat kita ataupun anak-anak kita. Semoga sharing hari ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi langkah-langkah kita ke depannya. Dan semoga semua talenta yang kita miliki dapat kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.